Jadi berdakwah itu tidak harus menunggu 30 juz. Duwene saayat, yes. Saayat itu disampaikan kepada orang lain. Sasaran dakwah atau mad'u. Jadi kalau yang didakwahi itu namanya mad'u. Dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor, yakni dari segi iman. Ya. Ini konsep ini dari Persyarikatan Muhammadiyah. Ya. Mad'u dibagi menjadi dua. Bagi yang sudah beriman disebut umat ijabah. Jadi nek sing wis iman kaya awake dhewe niki disebut umat ijabah. Dan bagi yang belum beriman disebut umat dakwah. Jadi sing dereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrulillahi haqqa syukrih wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak beserta ibu-ibu pimpinan cabang Muhammadiyah Minggir, pimpinan cabang Aisyah Minggir, beserta pimpinan amal usaha dan pimpinan Urtum yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita kajian yang kedua. Jadi mungkin bagi yang belum tahu, saya Sukirman ini muridnya Pak Haji Fatoni. Jadi sekedar untuk pengenalan saja. Jadi saya teman bekerja di Kementerian Agama, tapi juga nyantri ke rumah beliau. Jadi saya kalau ngaji ke rumah beliau dan sudah berjalan lebih dari 6 tahun. Ya, maka dari itu saya bisa membuat makalah seperti ini yang membimbing juga beliau. Jadi saya diajari bahasa Arab pelan-pelan, cara ngetik di laptop pakai Arab itu kami dibimbing beliau langsung. Nah, maka dari itu ya makalahnya kan modelnya sama toh? Ya karena memang kami 6 tahun bersama beliau. Ini saya modelnya nanti juga sama. Kita baca lantas yang Arab dibaca bersama-sama gitu. Untuk pertama dulu kami telah menyampaikan tentang kepribadian masyarakat Islam. Kami ambil dari tafsir At-Tanwir ya, juz 2. Yang kali ini kita mengambil dari buku-buku ya yang ada kaitannya dengan pimpinan pusat Muhammadiyah ya seluruhnya, karena di Minggir ini perlu ada gerakan dakwahnya. Untuk kali ini saya selingi dakwahnya sebagai ideologi. Lah bulan depan nanti kembali ke tafsir lagi. Kita selang-selingin. Ini supaya nanti pemahamannya bisa bersama, saya baca. Tapi Bapak Ibu nyimak, kalau ngantuk enggak apa-apa, enggak dilihat tulisannya. Karena memang umur-umur sekian ini ada yang kalau sambil baca itu cepat ngantuk ada memang. Maka dari itu tidak perlu dipaksakan. Seandainya nanti bapak-bapak sambil membaca kok terus ngantuk, ya mendengarkan saja. Terus tulisannya tidak perlu dilihat ya kan memang. Ya, jadi ini tidak perlu dipaksakan ya, Pak ya. Sambil santai aja. Saya bacakan pelan-pelan. Memahami dakwah Islam sebagai muqaddimah menghidupkan ideologi Muhammadiyah. Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang membawa risalah yang dialamatkan kepada seluruh umat manusia, nilai-nilai kejadian manusia dan martabatnya di antara seluruh makhluk ciptaan Allah disampaikan Allah pada surah At-Tin, surah ke-95 ayat ke-4. Kita baca ta'awud sama bismillah dulu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dengan segala unsur-unsur jasmaniah dan ruhaniyah. Manusia mempunyai potensi untuk meningkat ke taraf yang lebih tinggi, lebih indah dan murni, yaitu bila unsur-unsur yang dimiliki itu digunakan sesuai dengan undang-undang. Maksudnya undang-undang di sini adalah Al-Quran dan Sunnah, ya, hukum dan sunnatullah yang telah ditetapkan oleh penciptanya. Jadi kalau kita sesuai dengan aturan Allah itu. Bila tidak, artinya kalau kita tidak sesuai dengan aturan Allah, martabat manusia bisa meluncur ke tingkat yang lebih rendah, bahkan sangat rendah. Ini surat Atin ayat 5. Summa rodatnahu asfala safilin. Ya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Secara demikian, potensi yang ada pada diri manusia memerlukan tuntunan, hidayah, bimbingan wahyu, sehingga manusia dapat selalu menjaga kemurnian fitrahnya dan mengembangkannya sesuai dengan tuntunan Allah Sang Pencipta. Ini Muhammad Natsir menyatakan bahwa wahyu memanggil fitrah dan fitrah menghajatkan wahyu. Ini bukunya Pak Natsir ini terbit tahun 1981 di halaman 2. Beliau mengutip ayat, ya, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Soba, surah ke-34 ayat ke-28. Langsung ya, mari. Wa ma arsalnaka illa kafatal nasi basyiraw wa nadhira walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Ya. Dan tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi kalau di masyarakat ini ada yang belum seperti kita, ya kita memang mungkin dakwah kita yang belum sampai kepada mereka. Dakwah adalah kewajiban setiap muslim, baik individual maupun kolektif. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ke-104. Jadi Ali Imran itu surah ketiga, ini ayat ke-104. Monggo langsung wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ya. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini yang dijelaskan di sini ma'ruf, ya. Ma'ruf adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta bermanfaat untuk kebaikan individu dan masyarakat. Nah, mungkar adalah setiap keburukan yang dilarang oleh agama serta merusak kehidupan individu dan masyarakat. Ini penjelasan sedikit, tadi kan ada wal takum, ada min itu Pak, minkum itu ada penjelasan. Jika min dalam ayat di atas minkum
adalah min bayaniyah, maka dakwah menjadi kewajiban setiap orang, artinya individual, artinya setiap manusia harus berdakwah. Tapi jika min itu adalah min tabaidiyah, menyatakan sebagian, maka dakwah menjadi kewajiban kolektif umat atau fardu kifayah. Kedua pengertian itu dapat digunakan sekaligus. Untuk hal-hal yang mampu dilakukan secara individual, dakwah menjadi kewajiban individual, fardu ain. Sedangkan untuk hal-hal yang hanya bisa dilakukan secara kolektif, maka dakwah menjadi kewajiban kolektif, fardu kifayah. Contohnya gimana? Mengajak istrinya untuk sholat, maka seorang suami bisa sendiri, gitu. Tapi kalau beli ambulan harus bersama. Berarti contohnya begitu. Kalau memang mampu sendiri. Contohnya mengajak sholat siapa? Istrinya. Tapi kalau mau pengadaan ambulan, bersama-sama. Itu yang untuk contoh begitu. Bikin rumah sakit, wah harus banyak sekali, harus banyak sekali. Iya. Setiap orang wajib berdakwah sesuai kemampuannya. Minimalnya diri dan kehidupannya dapat menjadi contoh hidup dari keluhuran keutamaan ajaran Islam. Kewajiban setiap individu untuk berdakwah di samping dinyatakan oleh ayat di atas juga ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyampaikan pesan-pesan penting dan mendasar dalam haji wada. Rasulullah bersabda, monggo bareng-bareng ya. Ulangi 1 2 3. Fal yuballighis syahidul ghaiba fa innahu rubba muballighi yuballighuhu liman huwa aw'alahu. Rawahul Bukhari. Maka hendaklah yang menyaksikan di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Karena boleh jadi yang hadir itu menyampaikannya kepada orang yang lebih dalam memperhatikannya daripada sebagian yang mendengarkannya. Jadi kita semua ini nanti kalau memang punya kesempatan bisa menyampaikan kepada yang lain. Rasulullah Muhammad SAW dalam kesempatan yang lain menegaskan, sareng-sareng, balighu anni walau ayatan. Nah, ajeng disikeke nggih, balighu anni walau ayat gitu. Rawahul Bukhari. Sampaikanlah apa yang kamu terima dariku. Dariku itu dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun 1 ayat. Jadi berdakwah itu tidak harus menunggu 30 juz. Duwene saayat yes. Saayat itu disampaikan kepada orang lain. Salah satu yang dapat menyelamatkan manusia dari kerugian adalah apabila mereka mau saling mengingatkan atau berdakwah dengan kebenaran dan kesabaran. Allah berfirman, monggo sing bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Al-Asr ayat surat ke-103 ayat 1 sampai dengan 3. Sasaran dakwah atau mad'u. Jadi kalau yang didakwahi itu namanya mad'u, mad'u. Dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor, yakni dari segi iman. Ini konsep ini dari Persyarikatan Muhammadiyah.
Mad'u dibagi menjadi dua. Bagi yang sudah beriman disebut umat ijabah. Jadi nek sing wis iman kaya awake dhewe niki disebut umat ijabah. Dan bagi yang belum ya, dan bagi yang belum beriman disebut umat dakwah. Jadi sing dereng iman kalih Islam disebut umat dakwah. Kelompok pertama dengan target meningkatkan keimanan dan keislamannya, sedangkan yang kedua dengan target mengajaknya agar cinta Islam berlanjut masuk Islam. Mad'u juga dapat dibagi berdasarkan kategori jenis kelamin, umur, pendidikan, dan lain sebagainya. Kategorisasi seperti ini diperlukan untuk menentukan metode dan pendekatan yang tepat sasaran. Metode dakwah yang tepat merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dakwah. Rasulullah Muhammad SAW berhasil dalam berdakwah karena beliau, lah ini, Nabi itu dakwahnya berhasil karena ada hal-hal tertentu. Pertama, dapat menyampaikan pesan yang tepat kepada orang yang tepat dengan cara yang tepat pada waktu yang tepat. Ya memang seluruhnya ya Nabi ya selain selalu didampingi atau dibimbing oleh Allah, Nabi memang waktunya ya full untuk kegiatan berdakwah. Dalam bahasa Al-Quran, metode yang tepat itu adalah bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Seperti dalam firman Allah surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-125. Enggak sareng-sareng. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bimang dolla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Hikmah itu dijelaskan begini. Hikmah adalah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Sini ada penjelasan lagi tentang bil hikmah. Bil hikmah itu artinya ya, binas itu maksudnya dengan dalil ya, dengan dalil Al-Quran hadis. Binas wal akli ya, wal akli. Maksudnya ada dalilnya dan masuk akal, itu namanya binas wal akli. Gitu. Dakwah tetap mengacu kepada nas Al-Quran dan Sunnah, menggunakan akal dalam menentukan pemilihan terhadap nas mana yang akan disampaikan lebih dahulu menyangkut tahapan dan silabi dakwah. Jadi kita cari dalil-dalil yang pas untuk tempat-tempat tertentu, orang-orang tertentu. Menyampaikannya dengan media dan cara yang digunakan yang sesuai dengan keadaan sasaran dakwah. Ya kalau sekarang HP, video, TikTok, YouTube itu menjadi media dakwah, Penentuan tingkatan, marhalah itu tingkatan atau tahapan. Penentuan tingkatan sebagian ahli membuat tahapan dakwah. Ini di bukunya Profesor Yunahar Ilyas ya. Ini buku yang kami ambil, bukunya Profesor Yunahar Ilyas. Tahapan penyampaian pesan namanya marhalah tablik. Tahapan pengajaran, marhalah taklim. Tahapan pembinaan, marhalah takwin. Tahapan pengorganisasian, marhalah tanzim. Tahapan pelaksanaan, marhalah tanfis. Bila seseorang berdakwah secara aktif, artinya bukan hanya pasif, maka sebaiknya yang bersangkutan
memenuhi kompetensi seorang dai dalam buku Islam dan Dakwah yang diterbitkan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1987. Ya, sudah lama sekali. Din Mas Ganep tesih ten kantor PP Muhammadiyah. Upi Antoni rawuh, Pak. Kula pun nek mboten kula sebut mangke saged ndukani kula piyambake. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi dai adalah sejumlah pemahaman, pengetahuan, penghayatan, dan perilaku serta keterampilan tertentu yang harus ada pada diri dai agar dia dapat melakukan fungsinya dengan memadai. Ini dulu zamannya Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Jadi 7 dokter ini kumpul biyen, Pak. Nek kleru dibenerke ya, Mas ya. Pak Amin Rais, Pak Syafi'i Ma'arif, Pak Dr. Suyoto ini rektor UNJ dulu, Pak. Pak Dr. Simoh rektor apa? UIN, Pak Dr. Doka Latif dan Pak 7 dokter. Mungkin jenengan nonton sing lupa Kirman Pak apal. Kula riyen staf Majelis Tabligh ya. Jadi saya dulu stafnya, staf yang ngurusi rapat-rapat, ngedarkan undangan termasuk kami dulu. Termasuk ya, setelah itu ada Pak Mukhlas Sabrur, Profesor Munir Mulkhan, ada juga yang dosen UNY, Bapak Profesor Dr. Tohari Musnamar, ya agak apa? Okay. Lanjut ya. Ini buku dulu disusun, termasuk Pak Watik Pratiknya, yang pernah menjadi staf ahli Mendikbud. Zaman Mendikbudnya Pak Wardiman Joyonegoro. Nggih. Nggih kelingan to Pak wong wis. Kemutan. Ya, kita lanjutkan. Kompetensi itu ada yang bersifat substantif dan ada yang bersifat metodologis. Kompetensi substantif seorang dai adalah pemahaman agama Islam secara cukup, tepat dan benar. Ya gampangannya guru ngaji niku jan ya kudu ngaji ngoten mawon, Pak. Maka kalau Pak A.R. Farudin dulu, kalau kita menjadi guru ngaji yang bukan alumni pondok pesantren, cukup KKDK. Kula kono dol kene, kula kene dol kono. Ampun. Iya. Kan tidak semua orang Muhammadiyah alumni apa? Pesantren, iya. Tapi apakah lantas tidak boleh dakwah? Ayo kurang, nganunya kurang. Maka kita walaupun alumni mana dakwah sesuai dengan apa? Kemampuan. Sing penting sadurunge kulaan kudu, sadurunge dodolan kudu napa? Kulaan. Ini ditirokke ben kelingan. KKDK monggo. KKDK. Kula kono dol kene. Kula kene dol kono. Aja pati-pati dodol. Nek rung tau kula sebab ra ana sing didol. Iki resmi saka Pak A.R. Farudin. Lan jenengan nek dadi mubalik Muhammadiyah rasa ngenteni pinter, duwe sithik-sithik asalkan le kulaan ki genah didol meneh ya ta? Didol. Kula riyen nderekke Pak A.R. lagi dangu, Pak. Bukake pintu nderekke kita di berbagai tempat ya. Sing sate kula derekaken nggih Prof. Amin Rais. Pak Safi itu tempat sekali kalau tidak 2 kali. Lantas Pak Muhammad Mukodas saya sampai ngantar sampai Batang dan lain-lain. Pak Mukhlas Sabrur, Pak Azhar Basir sampai Gunung Kidul dan lain-lain. Jadi ngeterke ya pancen kula riyen santri napa? Ngin. Iya. Nggih, nek buku-buku insyaallah nggih. Saya lanjutkan. Kompetensi substantif seorang dai adalah pemahaman agama Islam secara cukup, tepat dan benar, memiliki al-akhlak al-karimah ya dijaga nek ro garwane ya sing halus, ro tanggane ya sing rukun ngoten mawon. Mengetahui perkembangan pengetahuan umum yang relatif luas. Ya nek ditakoni saiki sing perang ngendi ngono ya ngerti, ana Amerika, padahal ini ngoten niku. Pemahaman hakikat dakwah. Ini saya jelaskan sedikit. Nomor 4, hakikat dakwah itu begini, Pak. Hakikat dakwah itu merubah satu keadaan ke keadaan lain lebih baik menurut tolak ukur ajaran Islam. Jadi kalau kita bisa menemui masyarakat
ada perubahan lebih baik, walaupun lebih baiknya itu sedikit, itu sudah dikatakan berhasil. Sedikit sudah dikatakan apa? Berhasil ya. Mau ra gelem nang masjid blas, dadi gelem ning masjid itu wis napa? Sudah bagus sekali. Dari ndak gelem ngaji, akhirnya gelem ngaji, itu sudah luar biasa, sudah bagus ya. Ya. Pokoknya lebih baik. Mencintai audien dengan tulus. Ya, santri itu harus disenengi. Mohon jangan di hadapan santri gersulo. Jadi nek dadi mubalek, dadi guru ngaji, jangan gersulo di hadapan apa? Santri. Wah, kula niku jane kesel, ndak boleh. Ndak boleh. Wah, kula mumet lho jane wae mriki. Ndak boleh gitu, Pak, ndak boleh. Iki sing teko kok ming semene, ndak boleh ya. Ndak boleh, Pak. Karena apa? Yang hadir itu merupakan orang-orang yang hatinya telah didorong oleh Allah. Kita harus husnudzon. Pancen mubalek kaya kowe kuwi kir nek kaya digampangke ya ta. Nek karep dibahasake sing rada napa? Sing rada pas ngene iki. Kir ya pancen sing pas nggo kowe iki ya kuwi-kuwi. Kowe aja milih sing kae-kae. Jadi yang hadir ini oleh Allah sudah dipaske. Kirman ki pase ketemu niki ya sing kok ngene iki, ora ketemu sing kaya ngono kae. Kae iki dienggo napa? Liya-liyane. Ya Allah yang Maha tahu. Maka saya harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis dipaske. Berapapun yang hadir, maka harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ya. Mengenal kondisi lingkungan dengan baik, ya. Nek santri niki kisah kokean utang ya le ngisi ngaji ora bab utang terus lara gitu ya. Ya rada dihibur piye ngono lah. Ya alon-alon mesti samun-samunke ngoten disamun. Wis santrine akeh utang bendina sing domongke mung le utang puyeng ta. Mengenal lingkungan. Mempunyai rasa ikhlas liwajhillah. Jadi kita memang ya berusaha jadi mubalek ya. Kadang-kadang udan dan lain-lain itu ya harus kita tempuh dengan baik. Sedangkan kompetensi metodologis dai adalah kemampuan melakukan identifikasi permasalahan dakwah yang dihadapi baik di tingkat individu maupun tingkat masyarakatnya. Niki nek saged luar biasa nggih. Dadi dhewe nek mlebu ten kampung niku ngertos nggih, yo iki kampunge modele seperti ini. Ya salat wirung gelem padane nggih, ngajine kudu enteng-entengan gitu. Nek masyarakat wis salate wis oke, ngajine wis oke, ayo ditingkatke kepada jihad dan lain-lain. Jadi kita ketahui kemampuan untuk mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri objektif dan subjektif objek dakwah serta kondisi lingkungannya. Ya, dhewe nek saged nggih belajar nggih masyarakat iki jane piye ngoten. 3. Kemampuan menyusun langkah perencanaan yang benar-benar dapat diharapkan menyelesaikan problem masyarakat atau menjawab permasalahan dakwah yang ada. Jadi nek masyarakat iki ngene ku wau sing siji butuh gawean, ternyata anggota jamaah yang lain menyiapkan pekerjaan, ya berarti sudah selesai. Maka yang belum dapat pekerjaan itu saya tadi malam juga mempromosikan tukang pijet, Pak. Nah iya, kula bar pertemuan karo tukang pijet di Masjid Agung, Pak. Ada sekitar berapa ya? Tukang sudah dibimbing di Muhammadiyah, sudah dikumpulkan dibimbing di Muhammadiyah. Tak promosake ndi-ndi, Pak. Nggih, ya ten ranting-ranting tak umumke wong kene nek do pijet nggih iku. Iya. Iya, terus ya sementara umpamane mijet iki ana kurangane sithik ya dimaklumi. Koncone dhewe nggih ta? Syukur terus le nyangoni ya rada napa? Rada tambahi sithik ya. Koncone dhewe kok ya. Itu tadi malam juga ada tukang pijet yang saya promosikan tadi malam. Iya. 4. Kemampuan untuk merealisasikan perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan dakwah. Kemampuan pertama, kedua, dan ketiga di atas sebenarnya bukan merupakan fardu ain bagi seorang dai. Apabila sudah tersedia informasi dan perencanaan dakwah yang memadai, dai hanya tinggal memodifikasi saja tergantung pada situasi sesaat yang dihadapi.
Hal ini dapat terjadi kalau lembaga dakwah seperti Muhammadiyah ya, yang ada telah dapat melakukan fungsi perencanaannya dengan baik. Bila tidak, tentu saja seorang dai harus melakukan perencanaan sendiri. Tadi ngeten, umpami ngeten ya Pak nggih. Orang itu kalau mengisi pengajian kan pasti diberitahu oleh takmir, Pak mriki ngeten, berarti kan sudah selesai. Informasi sudah cukup, informasi dari takmir itu. Nah, itu terlajeng dipun olah. Oh iki dalile iki, oh iki ngeten iki ngoten iki. Nggih. Jadi dalil itu nanti menyesuaikan problem yang apa? Yang ada di dalamnya niku. Itu. Himpunan Putusan Tarjih niki. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid 3 memberikan pesan kepada kita. Ya, monggo dipun waos sesarengan. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim ya. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat. Jadi ini memahaminya gini Pak, seperti bercerai-berai saja tidak boleh, apalagi benar-benar bercerai-berai gitu loh memahami gitu. Ini warga Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi maka alhamdulillah kita ini dari pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah selalu berkoordinasi, ada muktamar, musbil, musda, musab, musran, itu dalam rangka untuk supaya satu dengan yang lain ini jangan sampai terjadi apa? Bercerai-berai itu. Kuat ya. Tafsir At-Tanwir jilid 1 halaman 10 menyatakan tujuan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Monggo. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nek diwaca nganggo tajwid ya rahmatal lil alamin nggih. Sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, salah satu kompetensi dai adalah memiliki al-akhlak al-karimah yang terlihat dalam seluruh aspek hidupnya. Dalam buku Min Akhlak Ad-Da'iyah, Salman Ibnu Fahd Al-Audah menyebutkan beberapa sifat khusus yang harus dimiliki oleh seorang dai di samping akhlak mulia. Pada umumnya akhlak khusus itu adalah sidik, sabar, tawadhu, adil, lemah lembut, dan selalu ingin meningkatkan kualitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar pun paham, tawadhu sampun, adil sampun, lemah lembut sampun nggih, sampun. Lebih daripada itu, kunci utama keberhasilan dakwah seorang dai adalah satunya kata dan perbuatan. Ini apa dhewe nggih? Nek pun dadi mubalek ya pancen ya le ngendikan kalau le tumindak kudu napa? Ya cocok sing sinkron. Salah satu sebab utama keberhasilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karena perbuatan beliau selalu sejalan dengan apa yang dikatakan. Allah mengancam seorang dai atau siapa saja yang perbuatannya tidak sejalan dengan perkataannya atau hanya bisa berkata tapi tidak mau berbuat. Surah As-Saff surah ke-61 ayat 2 dan 3. Monggo sareng-sareng. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu menyatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Niki nek dadi mubalik Pak maksudnya. Nek dadi mubalik niku ya sing diaturke masyarakat itu yang ditindakake. Ning riyen kula ten minggir niku ana guyonan, ning ming guyonan ya.
guyonane wong minggir. Dulu kan saya pas di minggir itu belum haji dulu. Dihampiri Pak Kiai riyen, ayo bimbing haji. Pak kula dereng haji mboten wantun. Terus Pak Kiai minggir niku lha ngendika ngeten iki. Ora kudu nglakoni sik. Wong urung haji iki mulang haji ya entuk. Ora kabeh barang ning nggone Islam ki kudu nglakoni sik iki ora, urung nglakoni ora apa-apa. Apa nek arep mulangke alam kubur kudu mati sik ra ya ora. Kemudian sing mulang kiai minggir niku nggih. Lha ngeten mau tindak kauan niku. Wah kula tesih kemutan niku. Ning Pak Kiai ini pun sakniki sampun almarhum. Yen kula dikandani tadi. Jadi ora kabeh niku kudu napa? Nggih, ada ilmu tertentu yang memang iya, kita harus yakin. Akhirat itu harus ya yakin ya. Alam kubur juga harus apa? Yakin ya. Nggih ngoten. Ini mengki selingan sithik. Penggerak dakwah Persyarikatan Muhammadiyah harus memiliki ideologi yang mantap. Ideologi adalah sistem nilai, keyakinan dan gagasan yang terstruktur yang memberi kerangka bagi seorang atau kelompok untuk berpikir dan bertindak. Secara demikian maka ideologi bisa dibayangkan sebagai kompas besar yang menuntun cara manusia memahami dunia dan menentukan arah hidup. Niki ideologi jilid kalih Pak, jilid setunggal. Sing jilid kalih sing wingi kok. Yang disampaikan di Muallimin itu jilid 2, ini jilid 1. Jadi besok kalau ingin digabungkan ideologi 1 2, ini yang 1, yang 2 kemarin baru saja disampaikan di Muallimin. Ya. Nggih kula niku kulaan. Nang lek kula nggih ten Muallimin. Nggih. Jadi yang memberikan juga sudah mubalik yang diputuskan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang sudah di SK. Nah, saya menjadi pendengarnya. Nah, akhirnya dapat makalahnya. Kula ning Muallimin didol ning Langkir. Jadi ini kalau dikejar juga ada rujukannya. Pemahaman ideologi adalah super penting. Bahasanya kayak nganggo super barang. Super penting. Penting kenapa nggih? Tambah super to niki adalah super penting. Allah berfirman dalam surah As-Saff surah ke-61 ayat ke-4. Monggo tinggalkan 3. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsusun. Bunyanun marsusun ya. Iki enten ngono nggih. Nek nyebut bunyanun ora entuk dinapa? Tidak boleh didengungkan. Bunyanun marsusun. Ya ini pelajaran tajwid. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun. Kok kukuh? Kok kukuh nih? Neng Pak, jangan-jangan memang kukuh ya? Kukuh ya, Pak ning ya. Saya agak tersusun kukuh. 1. Bagi kehidupan individu, ideologi membuat hidup tidak berjalan secara sembarangan, tidak pula secara acak, akan tetapi memberikan nih akan memberikan orientasi jelas apa yang ingin dicapai, apa yang harus dihindari, dan menentukan pilihan tertentu yang dianggap lebih bermakna. Jadi secara pribadi ideologi itu akan memberikan makna langkah-langkah kita. 2. Dalam kehidupan bersama, ideologi menjadi pemersatu arah kolektif sehingga membuat sekelompok orang mampu bergerak dengan tujuan yang sama meskipun mereka memiliki latar belakang berbeda ya. Contohnya ya PCM, PCA, PRM, PRA, latar belakangnya berbeda. Masuk Muhammadiyah gerakannya menjadi sama ya. 3. Pada ranah keyakinan, warga Muhammadiyah tegas meyakini bahwa hidup manusia harus bertumpu pada tauhid, beribadah hanya kepada Allah, serta menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber kebenaran dan pedoman untuk mencapai pribadi utama dan masyarakat yang sejahtera. Keyakinan ini menjadi dasar dari cita-cita mewujudkan masyarakat Islam sebenar-benarnya. 4. Dalam cara berpikir,
warga Muhammadiyah harus terbiasa untuk mengamalkan Islam dengan pendekatan akal sehat, ijtihad, dan pembaharuan yang sejalan dengan jiwa ajaran Islam. Cara berpikir ini memerlukan kelapangan dada, keluasan pandangan, dan keberanian memegang kebenaran meskipun menyulitkan, karena manusia sering terpaut pada kebiasaan dan kenyamanan sosial. Jadi aropo wis nyaman nek kleru ya kudu dinapa? Ya. Nyaman nek kleru harus diluruskan. Nah, orang Muhammadiyah biasanya ya nggih ngoten niku biasanya. 5. Sebagai pola sikap sosial, nilai-nilai dasar Muhammadiyah mengarahkan manusia untuk hidup bermasyarakat dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar, memperbanyak kawan. Nah ini Pak, memperbanyak kawan, membangun ukhuwah, serta bekerja bagi perdamaian dan kesejahteraan sebagai ekspresi iman yang menuntut keteguhan karakter. 6. Dalam tindakan berorganisasi, Muhammadiyah menekankan bahwa perjuangan menegakkan ajaran Islam hanya dapat dicapai melalui kerja kolektif. Maka keberhasilan Muhammadiyah dianggap sebagai keberhasilan bersama. Nek gagal ya gagal bareng-bareng. Ojo merasa ndek awake dhewe. Musyawarah dan kepemimpinan yang berani berkorban demi kebenaran. Karena itu organisasi menjadi sarana strategis untuk menggerakkan dakwah tajdid dan islah dalam kehidupan masyarakat. Terakhir, pada tataran partisipasi kebangsaan, nah ini wong Muhammadiyah tidak boleh menentang kepada kebijakan apa? Negara. Pada tataran partisipasi kebangsaan, nilai dasar Muhammadiyah menegaskan komitmen untuk membantu pemerintah bekerja sama dengan berbagai golongan, menghormati hukum dan peraturan, serta mengajak seluruh warga bangsa menuju moga sareng-sareng baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, suatu negeri yang indah, bersih, suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Wih, jam 11 kurang 5. Mbok pilih wonten pamundutan pirsa, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Monggo ingkang